Shalom Bapak Saudara, selamat pagi. Kita mau satukan hati kita mau puji nama Tuhan, kita mau sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran kita. Di dalam Kristus kita akan menyembah Tuhan. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saat pagi hari ini Tuhan, Kamu siapkan hati kami untuk memuji muliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami akan muliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah
sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, kami mau sembahmu Tuhan. Syukur, syukur Tuhan. Kau Allah yang kudus, kudus Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Syukur, syukur Tuhan, syukur, syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang luar biasa. Kami mau selalu Tuhan menyembah-Mu dalam kekudusan Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera, damai dan sukacita kiranya senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Kembali kita di program Selamat Pagi Bapa. Pagi ini saya akan mengajak saudara untuk kembali belajar bersama melalui firman Tuhan yang dibagikan kepada saya dan saudara pagi ini. Dan pagi ini kita akan belajar bersama tentang hak-hak istimewa. Hak-hak yang kita miliki sebagai orang percaya. Tentunya hak-hak istimewa dalam kehormatan Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kita dapat menemukan hal ini melalui firman Tuhan yang dibagikan kepada saudara dan saya pagi ini di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Saudara yang dikasihi Tuhan, hak istimewa pertama yang kita miliki sebagai orang percaya adalah hak untuk terus datang kepada Kristus. Ini tertulis pada ayat yang keempat di pasal yang kedua dalam kitab 1 Petrus tadi. Dan tertulis demikian. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ungkapan datanglah kepadanya bisa diartikan memiliki arti undangan untuk datang terus-menerus kepadanya. Datang kepada Kristus dalam bentuk penyembahan, doa, atau melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari tentunya. Kita memilih hak untuk datang kepada Sang Batu Hidup itu terus-menerus karena kita pun diundang untuk datang terus-menerus.
Jadi jika kita mengabaikan penyembahan, doa, ataupun membaca firman Tuhan, berarti kita telah menyia-nyiakan hak yang telah kita miliki, yaitu hak untuk datang terus-menerus kepadanya tadi. Namun sebaliknya, karena ini adalah hak istimewa, maka sudah layak dan pantas kita untuk tidak mengabaikan penyembahan kita setiap hari, berdoa kepadanya, dan tentunya melalui firman yang selalu meneguhkan dan mengingatkan kita. Karena itu bukanlah suatu beban, tetapi suatu hak istimewa yang tentunya sangat besar. Di tahtanya kita menemukan belas kasihan, pengampunan dosa-dosa kita, dan kasih karunia-Nya itu selalu menolong dan membantu kita. Untuk itu mari kita renungkan apa sebenarnya yang menghalangi kita untuk menikmati hak istimewa yang berharga ini. Lalu yang kedua, hak istimewa yang kedua maksud saya, yang kita miliki sebagai orang percaya adalah memiliki hak istimewa dibangun menjadi rumah Tuhan. Ini bisa kita ketemukan di 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Di situ tertulis demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dalam ayat ini kita dibandingkan dengan batu hidup yang sedang dibangun untuk menjadi sebuah rumah rohani. Kita adalah batu hidup karena Kristus Yesus adalah batu hidup juga. Tentunya batu hidup yang pertama yang sebagai pondasi dan juga sebagai batu terpilih, dan tentunya seperti kita telah belajar di minggu-minggu yang lalu, dia adalah batu penjuru bagi kita. Nah, paradoks batu hidup ini terlihat sangat sederhana dibanding dengan rumah Tuhan atau bait suci atau bait Allah di Perjanjian Lama. Jika di Perjanjian Lama, rumah rohani, bait Allah atau bait suci itu terbuat dari batu mati. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, rumah rohani atau rumah Allah atau bait Allah adalah kita sendiri, yaitu umat Allah yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita memiliki hak istimewa untuk dibangun menjadi rumah Tuhan, itu berarti kita adalah bait Allah. Kita adalah rumah rohani, dan tentunya Allah juga tinggal di dalam kita. Untuk itu, karena kita adalah bait Allah, kita harus hidup kudus karena Allah pun kudus. Dan karena kita bait Allah, segala sesuatu yang kita lakukan menjadi penyembahan bagi kemuliaan nama Allah. Lalu mari kita renungkan, apakah kita sudah mempergunakan hak istimewa kita sebagai rumah Allah atau bait suci Allah dengan cara hidup selalu kudus, selalu menyembah Dia dalam roh dan kebenaran? Mari kita renungkan. Dan hak istimewa yang ketiga yang kita miliki sebagai orang percaya adalah memiliki hak istimewa berbagi dalam kehormatan Kristus. Sebab ada tertulis di dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih,
sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Demikian tertulis di 1 Petrus 2 di ayat yang ke-6. Saudara dikasih Tuhan, sebagai orang percaya yang bisa dikatakan kita sebagai minoritas di negeri ini, ada kalanya kita diolok-olok, dicemooh karena keyakinan kita. Bahkan ada kalanya saudara kita atau kita pun merasa teraniaya, mungkin dengan ketidakadilan terhadap sesama orang yang berkeyakinan tentunya. Dan ayat yang kita baca tadi memang bukanlah sebuah janji bahwa kita tidak akan mengalami cobaan atau saat ketika orang mengejek kita. Namun ayat tadi menjanjikan kita bahwa kita tidak akan pernah dipermalukan. Tuhan akan selalu menggunakan semua yang kita lalui untuk kebaikan kita. Ini bisa kita lihat di Roma 8 ayat 28 ya. Kalau boleh saya mengartikan, kita memiliki kehormatan karena menurut saya tidak dipermalukan itu berarti kita akan dihormati. Dan hanya orang percaya yang pada akhirnya tidak akan pernah dipermalukan. Esok ketika Kristus datang, kita akan dihormati di hadapan semua orang. Kita akan dihormati di hadapan semua makhluk ciptaan Allah. Dan kita akan berbagi di dalam kemuliaannya. Di dunia ini, khususnya di negeri kita ini, kita mungkin menderita karena iman kita. Kita mungkin diejek, dicemooh, tetapi pada akhirnya kita tidak akan pernah menderita rasa malu. Kita akan dihormati terlebih dahulu ketika kita kembali ke surga. Kita akan dihormati di hadapan dunia, di hadapan semua makhluk ciptaannya. Itu ada di Roma 8 ayat yang ke-19. Saudara yang sekasih Tuhan, mari sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, saya mengajak saudara untuk sejenak merenungkan 3 hak istimewa yang kita miliki sebagai orang percaya seperti firman Tuhan yang telah dibagikan kepada orang yang dikasihinya seperti saudara dan saya pagi ini. Sebagai orang-orang percaya yang memiliki hak istimewa untuk terus-menerus datang ke hadirat Kristus, marilah kita senantiasa memanfaatkannya setiap hari melalui doa, rajin dan disiplin membaca firman Tuhan, serta menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, karena memang itu suatu kehormatan besar bagi kita. Dan sebagai orang-orang percaya yang memiliki hak istimewa untuk dibangun menjadi rumah Allah, dan karena kita adalah rumah Tuhan, kita adalah bait suci Tuhan, maka kita harus hidup kudus, kita pun harus hidup suci. Kita harus senantiasa menyembah Dia, dan segala sesuatu yang kita lakukan dapat menjadikan penyembahan dan kemuliaan bagi namanya, karena kita adalah bait-Nya. Dan terakhir, sebagai orang percaya yang memiliki hak istimewa untuk berbagi dalam kehormatan Kristus, kemuliaan yang diberikan kepada Kristus oleh Allah telah diberikan kepada kita. Meskipun kadang kita ditolak oleh dunia, tapi bersama dengan Kristus kita harus bersukacita, senantiasa bersukacita dalam kehormatan dan kemuliaan yang akan datang. Kita adalah pewaris-pewaris bersama Kristus
Dan oleh karena itu, dan kita adalah penerima kerajaan-kerajaan yang akan datang. Tentunya kehormatan ini bersinar lebih terang melawan apa yang kenyataan yang ada di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas hak istimewa yang kami miliki, hak kehormatan dalam kehormatan Putramu Yesus. Ajar kami Bapa agar kami dapat selalu memanfaatkannya melalui doa, merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan selalu rindu untuk menyembah-Mu. Ajar kami untuk senantiasa hidup kudus, karena kami adalah bait-Mu, sehingga Engkau senantiasa tinggal di dalam kami. Bimbing kami agar kami selalu bersukacita, walau dunia terkadang mencemooh kami, oleh karena iman dan percaya kami. Tanamkan iman percaya kami bahwa kami adalah pewaris-pewaris-Mu, kami adalah penerima kerajaan-kerajaan-Mu yang akan datang. Dalam nama Putramu yang telah menjadi batu hidup, batu penjuru dan pondasi bagi kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tiba saatnya saya akan menyampaikan informasi sepekan MCC. Yang pertama, setiap hari Senin pukul 5 sore akan diadakan latihan tamborin. Kemudian yang kedua, setiap hari Kamis pukul 6:30 malam akan diadakan latihan musik dan pujian. Kemudian yang ketiga, setiap hari Jumat pukul 6 sore akan diadakan Menara Doa Kota yang dilaksanakan di Hotel Haris lantai 16. Kemudian yang keempat, setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore akan diadakan ibadah muda remaja Meta Next. Sekali lagi, setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Kemudian setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi akan diadakan ibadah sekolah minggu, dan sore harinya pukul 5 sore akan diadakan ibadah raya MCC. Demikian informasi sepekan MCC. Mari kita tutup dalam doa untuk doa pagi di hari ini. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah selamat pagi Bapa ini. Bapa Surgawi, kami mau serahkan sepanjang hari ini kehidupan kami ke tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.